Ya, anak-anakku kelas 5, kita akan melanjutkan materi kita ya untuk kelas 5 tentang tema 1, subtema 3 pembelajaran yang ke-1. Subtema 3 ini adalah lingkungan dan manfaatnya pembelajaran 1 ya. Kita amati gambar berikut ini. Di sini ada gambar, 3 buah gambar. Ketiganya kita lihat ada hubungan ya. Dari gambar yang pertama adalah tanah liat, kemudian dibentuk-bentuk sehingga menjadi sebuah hasil karya gitu ya. Sekarang dari gambar tadi, ketiga gambar tersebut kita buat ide pokoknya ya, kita buat ide pokok, kemudian dari ide pokok tersebut kita jadikan cerita berdasarkan gambar. Jadi bisa jadi satu paragraf ya. Artinya kalau kita bisa buat satu ide pokok dari ketiga gambar tersebut, maka akan jadi satu paragraf. Tapi jika teman-teman bisa membuat 3 ide pokok dari 3 gambar tadi, maka akan menjadi 3 buah paragraf sehingga akan menjadi bacaan gitu ya. Bisa untuk belajar ya. Sekarang kita amati di sini ada sebuah bacaan yaitu Gerabah dari Pulau Madura. Silakan disimak ya anak-anak semua. Di bacaan ini disediakan sebuah bacaan, ada beberapa paragraf nanti. Gerabah dari Pulau Madura, salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal sebagai sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Dari paragraf yang pertama tadi, tentang bacaan gerabah dari Pulau Madura, kita langsung bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf tersebut, paragraf yang pertama tadi adalah salah satu di antara warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Itu adalah ide pokok untuk paragraf yang pertama. Sekarang kita lanjutkan lagi di bacaan yang kedua, paragraf yang kedua. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difusikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadatan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Apa kira-kira ide pokok dari paragraf yang kedua ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ide pokok untuk paragraf yang kedua di sini adalah pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difusikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Oke, lanjut kita di paragraf yang ketiga, kita baca, teman-teman simak. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Oke, kira-kira ide pokoknya apa di paragraf yang ketiga ini? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ide pokok di paragraf yang ketiga di sini adalah tak terkecuali di Pulau Madura di kalimat pertama ya. Gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Sedangkan kalimat selanjutnya itu adalah kalimat pengembangnya. Lanjut kita di paragraf yang keempat ya. Di paragraf yang keempat di sini, ayo kita simak. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan tetapi kualitasnya kurang baik. Lanjut kita di paragraf selanjutnya. Paragraf yang kelima. Jadi ini adalah paragraf yang keempat dan yang kelima. Nanti langsung kita cari ide pokoknya 4 dan 5. Paragraf yang kelima adalah beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah.
Seperti di Mandala Andulian, Duko Rubaru, Yangkatan Kiakian, Baragung, Pademawa, Dalpengang Pakaporan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karang Penang Sampang dan Andulang Sumeneb. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Oke, ide pokoknya untuk paragraf yang keempat dan kelima apa? Untuk ide pokok dari paragraf yang keempat adalah gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Sementara untuk paragraf yang kelima, ide pokoknya adalah beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala Andulian, Duko Rubaru, Yangkatan Kiangian, Baragung, Pademawa, Dalpenyang Pakaporan, Blega Bangkalan, dan lain-lain. Itu adalah ide pokok untuk paragraf yang kelima. Lanjut kita di paragraf yang keenam ya. Kita simak, memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Ide pokok untuk paragraf yang keenam ini adalah memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Lanjut kita di paragraf yang ketujuh ya, teman-teman anak-anak simak, saya akan bacakan. Di paragraf yang ketujuh di sini, di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khas itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Ide pokok untuk paragraf yang ketujuh ini adalah, di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat bayang-bayang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Oke, lanjut sekarang di paragraf yang ke-8 ya. Untuk paragraf yang ke-8 ini lebih banyak karena ada jenis-jenisnya. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut ini. Yang pertama adalah panumbuk. Penumbuk berupa bulatan betangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Yang kedua adalah panempa atau penempa untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. 3 adalah pangorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Yang keempat adalah panyabungan, yaitu wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. Sementara yang kelima adalah pangelet. Di sini adalah secarik kain untuk membentuk bibir gerabah. Yang keenam adalah pangajakan, yaitu sejenis nyiru untuk ayaan pasir. 7 pangabuan, yaitu adalah tempat abu. 8 panompal, alat untuk menyisikan abu dari pembakaran. Kemudian 9 werkower, gala berujung kawat lengkung. Kemudian 10 adalah pamatong atau pemotong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Dan 11 adalah pungku, artinya pembakar gerabah. Itu adalah 11 alat khusus untuk pembuatan gerabah di Pulau Madura. Ide pokoknya apa di paragraf yang ke-8 di sini? Ide pokok untuk paragraf yang ke-8 di sini adalah peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tak jauh beda dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Lanjut di paragraf yang ke-9, ini juga banyak ya di paragraf yang ke-9 ini.
Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. 1. Menyiapkan bahan berupa tanah liat. Yang kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. 3. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. 3. Dengan menggunakan pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. 5. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. 6. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Yang ketujuh, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. 8. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun, untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Apa ide pokok di paragraf yang ke-9 ini? Ide pokok untuk paragraf yang ke-9 di sini adalah tentang proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Selanjutnya kita di paragraf yang ke-10. Di paragraf yang ke-10 di sini, keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan, seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu, juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-menurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapatkan perhatian kita semua. Salah satu caranya adalah dengan menjaga kualitas. Ide pokok untuk paragraf yang ke-10 di sini adalah di awal paragraf, yaitu keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Lanjut, kita di paragraf yang terakhir ya, di paragraf yang ke-11. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Apa ide pokok untuk paragraf yang ke-11 ini? Ide pokok untuk paragraf yang ke-11 adalah meski gerabah masih tetap diproduksi, namun dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Berarti ada di awal paragraf, gitu ya. Oke, sekarang di sini disajikan latihan. Ayo kita berlatih. Ini kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang dibalik. Ini ada ide pokok, tugas anak-anak adalah mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Untuk yang pertama adalah tanah liat banyak kegunaannya. Dari ide pokok tanah liat banyak kegunaannya ini, tugas anak-anak adalah mengembangkan ide pokok ini menjadi sebuah paragraf dengan ditambah dengan kalimat pengembang. Oke. Sebagai alternatif jawaban saja ya. Ini adalah alternatif jawaban saja. Misalnya ide pokoknya adalah tanah liat banyak kegunaannya. Salah satu jenis tanah yang banyak memiliki manfaat adalah tanah liat. Selain sebagai media tanam bagi berbagai jenis tanaman, tanah liat juga dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan gerabah. Kemudian yang kedua, untuk ide pokok selanjutnya adalah proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Ini adalah ide pokok yang kedua. Silakan dikembangkan menjadi sebuah paragraf dengan cara menambahkan kalimat pengembang. Ini hanya sebagai contoh saja, ya. Agar dapat menghasilkan gerabah, tanah liat haruslah melalui beberapa proses produksi terlebih dahulu. Tanah liat dibuat adonan dengan mencampur air, kemudian diaduk dan dibolak-balik agar lebih pekat dan lengket. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan udara dalam tanah agar mudah dibentuk dan hasilnya tidak mudah retak.
Setelah adonan tanah liat jadi, baru kemudian masuk pada tahap pembentukan dengan menggunakan berbagai macam teknik dan alat. Hingga pada akhirnya, tanah liat yang sudah berbentuk tersebut dibakar dalam waktu dan suhu tertentu. Ini hanyalah sebuah alternatif jawaban yang anak-anak bisa mengembangkan sendiri. Kemudian untuk yang ketiga, di sini ide pokok yang ketiga adalah macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Silakan dikembangkan ide pokok ini menjadi sebuah paragraf dengan cara menambah kalimat pengembang. Alternatif jawaban saja ya. Banyak barang-barang di sekitar kita yang terbuat dari tanah liat, seperti asbak, vas bunga, kendi, teko, dan cangkir. Bahkan ada juga meja dan kursi yang terbuat dari tanah liat. Barang-barang yang terbuat dari tanah liat memiliki nilai seni dan keindahan tersendiri dibandingkan dengan barang-barang yang terbuat dari bahan lainnya. Oke, demikian untuk video pembelajaran kita di subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama di sini. Jangan lupa like, kemudian subscribe Klub Matematika agar anak-anak mendapatkan notifikasi terbaru video-video kami pembelajaran untuk kelas 5 baik tematik maupun untuk matematikanya ya. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika.